Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Abdallah, mahasiswa Yaintul Agung, kelas Tadris IPS 6A. Ingin menjelaskan tentang bentuk dan sistem pemerintahan di negara kawasan Eropa, negara maju dan berkembang. Pertama, bentuk dan sistem pemerintahan di negara kawasan Eropa. 1. Jerman. Jerman merupakan salah satu negara federasi di Eropa. Dahulu Jerman adalah negara yang berbentuk kekaisaran, namun setelah Perang Prancis-Prusia, sistem pemerintahan Jerman berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer dengan kepala pemerintahan kanselir. Dalam parlemen Jerman, partai dengan koalisi yang dominanlah yang menjadi pemimpin parlemen. Dalam pemerintahan Jerman, parlemen dikenal dengan nama Bundestag atau anggota dipilih dan Bundesrat atau anggota perwakilan dari negara-negara bagian. Bundesrat hampir mirip dengan Senat walau terdapat beberapa perbedaan wewenang. Pemerintahan Jerman dipimpin oleh kanselir, namun Jerman tetap memiliki presiden yang dipilih dalam periode 5 tahun. Selanjutnya, Prancis. Prancis merupakan negara republik yang dalam sejarahnya pernah berbentuk sebagai negara monarki. Pemerintahan Prancis merupakan negara republik yang memiliki tradisi demokrasi kuat sejak dulu. Sebagai aturan bernegara, Prancis menerapkan konstitusi republik kelima yang telah disahkan melalui referendum pada tanggal 28 September 1958. Sistem pemerintahan Prancis menjadi salah satu contoh lain dari sebuah sistem yang diterapkan oleh suatu negara yang berbeda dengan bentuk pemerintahan negara Belanda. Pemerintah Prancis yang berbentuk negara republik menerapkan sistem pemerintahan semi-presidensial uniter dengan demokrasi yang sangat kental dalam negara tersebut. Pemerintahan semi-presidensial merupakan penggabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, maka ada dua pemimpin eksekutif yang memiliki peranan tersendiri, yakni Presiden Prancis sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang memerintah pemerintahan. Kekuasaan legislatif di negara Prancis diperankan oleh parlemen bikameral atau parlemen dua kamar yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Selanjutnya, Belanda. Bentuk pemerintahan negara Belanda merupakan monarki konstitusional seperti halnya bentuk pemerintahan negara Kamboja. Peresmian tersebut didasarkan pada konstitusi tahun 1814. Di sisi lain, Belanda juga menerapkan contoh demokrasi parlementer semenjak tahun 1848. Artinya adalah kedudukan raja atau ratu didaulat sebagai kepala negara. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Adapun kepala negara Belanda adalah Raja Willem Alexander yang telah menjabat semenjak tahun 2013. Raja memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan nasional, namun keputusannya dibuat oleh parlemen. Perdana Menteri Belanda bertindak sebagai pemimpin kabinet yang beranggotakan oleh sekretaris negara dan para menteri lainnya. Adapun sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem parlementer. Artinya adalah parlemen memiliki kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan. Parlemen di Belanda terdiri atas DPR dan Senat. DPR bersama kabinet memiliki tugas untuk merancang UU serta mengawasi berjalannya undang-undang. Di sisi lain, Senat memiliki tugas untuk mengawasi kinerja DPR. Sistem politik di berbagai negara tertentu berbeda-beda. Begitu juga dengan Belanda menerapkan sistem politik multipartai, di mana setiap 4 tahun sekali diadakan pemilihan untuk anggota parlemen yang baru.
Selanjutnya negara Spanyol. Spanyol merupakan negara kerajaan, negara berdaulat yang menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat dan kabinet pemerintahan yang dipilih oleh Perdana Menteri. Sistem pemerintahan Spanyol yang bersifat monarki parlementer ini membuat bentuk pemerintahannya dikuasai oleh seorang raja yang menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk dan sistem pemerintahan di negara maju. 1. Inggris. Inggris adalah sebuah negara kesatuan dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari England, Wales, dan Irlandia Utara. Pemerintahannya berbentuk monarki dan sistem kenegaraan yang terdesentralisasi. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan pemerintah terdapat pada Perdana Menteri dan Menteri atau bisa juga disebut kabinet. Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan ratu. Seperti teori dari pemerintahan parlementer, ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara. 2. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat atau federal berbentuk republik beribu kota di Washington DC yang mempunyai 50 negara bagian. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden Amerika adalah kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ketiga, negara Jepang. Jepang merupakan negara monarki konstitusional dengan kepala negara seorang kaisar. Meskipun Jepang merupakan negara monarki, kaisar memiliki batasan sebab bentuk pemerintahan yang dianut monarki konstitusional atau patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Jepang merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlemen. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kaisar hanya merupakan simbol dan pemersatu rakyat. Itulah inti dari sistem dan bentuk pemerintahan Jepang. Selanjutnya, bentuk dan sistem pemerintahan di negara berkembang. 1. Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan ini adalah N-head state. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan masa jabatan presiden adalah 5 tahun dalam satu periode. 2. Negara Malaysia. Malaysia merupakan negara monarki atau kerajaan yang terdiri dari beberapa negara bagian. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja yang disebut sebagai yang dipertuakan agung dan dipilih oleh 9 raja di negara bagian serta menjabat selama 5 tahun. Malaysia sebagai salah satu negara Melayu yang memiliki bentuk negara monarki konstitusional mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan ini diterapkan oleh negara Malaysia berdasarkan Westminster karena masih termasuk dalam jajahan Inggris atau bekas koloninya pada zaman penjajahan. Kepala pemerintahan eksekutif di Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh kabinet. Seorang Perdana Menteri merupakan dewan rakyat yang berasal dari kelompok mayoritas dalam parlemen. Sedangkan kabinet sendiri adalah mereka yang dipilih dari dewan rakyat atau dewan negara. Sekian penjelasan